Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Gianto Saputra. Di sini saya akan membahas tentang munasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian munasabah, sejarah munasabah, macam-macam munasabah, dan metode menentukan munasabah. Pengertian munasabah. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian atau kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan, al-muqabarah atau kedekatan, sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah segala pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat. Dalam ulumul Quran, munasabah berarti menjelaskan kolerasi makna antara ayat antar surat, baik kolerasi itu bersifat umum ataupun khusus, rasional, akli, persepsi hasyi, atau imajinatif, khayali. Tahu kolerasi berupa sebab akibat, ilat dan maklul, perbandingan, dan perlawanan dikutip dari buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran karya Muhammad bin Al-Awi Al-Maliki Al-Husni. Sejarah dan perkembangan munasabah. Ayat-ayat diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Susunan ayat-ayat dan surat-suratnya ditertibkan sesuai dengan yang terdapat dalam Lauhul Mahfuz, sehingga tanpa adanya persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain, yang antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih beberapa bulan. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk yang disyariatkan karena beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Macam-macam ilmu munasabah. Munasabah antar nama surat dan tujuan diturunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraannya yang menonjol. Hal tersebut tercermin dalam nama-nama surat seperti surat Al-Baqarah, surat An-Naml, surat Yusuf, dan surat Al-Jin. Munasabah antar bagian suatu ayat munasabah yang berbentuk pada pola munasabah al-tadad, perlawanan. Munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Metode menentukan munasabah. Pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad, artinya pengetahuan tentang itu ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu tidak kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menentukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi para peminat munasabah, yakni 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut apakah ada hubungannya atau tidak. 4. Setelah kita memahami uraian-uraian ayat, maka kita mulai menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat itu atau surat ini mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Yang terakhir, dalam mengambil kesimpulannya hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Demikian kurang lebihnya. Kalau ada salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.